Wa ala kulli niyatin
syamsiyah. Ara'aital ladzi di mad tabi'i atau mad asli. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Bid alif lam syamsiyah bid-din mad alif disukun. Fadzalika fadza mad tabi'i. Fadzalika alladzi alif lam syamsiyah di mad tabi'i yad'ul yatim. Yad'ul alif lam qamariyah yatim mad alif disukun. Wala ya'uddu wala mad tabi'i. Wala ya'uddu ala juga mad tabi'i. Ta'am mad tabi'i juga. Ala ta'amil miskin. Al miskin alif lam qamariyah miskin mad alif disukun. Fawailul lil tanwin ketemu lam idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Fawailul lil musallin mad alif disukun. Alladzina hum alladzina alif lam syamsiyah dzina mad tabi'i. Hum mim ketemu ain idhar syafawi. Alladzina hum an salat ketemu sad ikhfa haqiqi. An salat mad tabi'i. Tihim salatihim mim ketemu sin idhar syafawi. Sahun saatnya mad tabi'i atau mad asli. Hun mad alif disukun. Alladzina alif lam syamsiyah dzina mad tabi'i. Alladzina hum yura mim ketemu ya idhar syafawi. Alladzina hum wajib muttasil. Un mad alif disukun. Wayamna'una mim ketemu nun idhar syafawi. Wayamna'una mad tabi'i. Wayamna'una alma alif lam qamariyah mad tabi'i. Ma'un mad alif disukun. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Alladzina hum yura'un. Orang-orang yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un. Dan enggan memberikan bantuan. Surah ini namanya surah Al-Ma'un. Al-Ma'un artinya bantuan. Juga dikatakan wa tusamma surah ad-din. Juga dinamakan surah ad-din. Ya, artinya pembalas ad-din. Bisa diartikan al-jaza, bisa juga diartikan al-hisab. Ya, artinya pembalasan. Ya, artinya pembalasan al-jaza atau al-hisab. Surah Al-Ma'un ini adalah surah yang ke-107 yang diturunkan di Mekah dan juga diturunkan di Madinah. Jadi ada dua pendapat ulama. Yang pertama, turunnya
surah Al-Ma'un ini ketika Abu Sufyan didatangi oleh anak yatim, di mana anak yatim itu meminta susu onta yang dimiliki oleh Abu Sufyan, tapi tidak dikasih. Ya, udah tidak dikasih, malah anak yatim ini dihardik, anak yatim ini diomelin dan diusir oleh Abu Sufyan. Maka turunlah surah Al-Ma'un. Kemudian ada pendapat ulama yang lain mengatakan bahwa surah Al-Ma'un ini turun kepada mereka orang-orang munafik di Madinah, yaitu di antaranya Al-As bin Wa'il dan juga Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, orang-orang munafik ini yang suka menampakkan sholatnya di hadapan orang-orang yang beriman seakan-akan dia adalah orang yang paling khusyuk. Nah, itu nanti sambungannya dengan alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Orang-orang yang sholatnya itu ingin dilihat oleh orang lain, ya. Orang-orang yang sholatnya hanya dengan melakukan riya, ingin dipuji oleh orang lain. Itu dua di antara asbab nuzul surah Al-Ma'un. Nah, surah Al-Ma'un ini dinamakan juga Ad-Din. Surah Ad-Din artinya surah pembalasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang pertama, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din." Tahukah kamu orang yang mendustakan agama, orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi syariat-syariatnya tidak dilaksanakan. Perintah-perintah Allah tidak dilaksanakan. Nah, mereka siapa saja yang dikatakan pendusta agama? Yang pertama adalah orang yang menghardik anak yatim, orang yang tidak punya kepedulian terhadap anak yatim. Itu tadi, ya, Abu Sufyan ketika didatangin oleh anak yatim itu minta susu onta, udah nggak dikasih, malah diomelin, malah dihardik, diusir oleh Abu Sufyan. Nah, ini termasuk orang yang dikatakan yukadzibu bid-din, mendustakan agama. Jadi kesannya dia pura-pura beragama, ya. Karena memang ya surah Al-Ma'un ini ya lebih tegas lagi diturunkan buat mereka orang-orang munafik, orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Nabi, tapi hatinya sebenarnya tidak ada keimanan sedikit pun. Ya, jadi kalau digambarkan di dalam surah Al-Baqarah itu kan ada 3. Yang pertama, tanda-tanda orang yang bertakwa, dari mulai alif lam mim sampai wabil akhirati yuqinun, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, terus itu tanda orang yang bertakwa. Kemudian tanda orang kafir, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir dikasih tahu apa nggak dikasih tahu sama aja mereka. Mereka tetap dalam keadaan kafir, tak akan beriman kepada Allah dan tidak akan percaya dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim. Karena hati mereka sudah tertutup, khatam. Hati mereka itu udah distempel kafir. Jadi mau diajak benar, ya, mau dinasihatin atau gak dinasihatin, udah sama aja. Nah, begitulah orang kafir. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lagi tentang orang-orang munafik. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa
sama seperti halnya orang yang menghardik anak yatim, yang tidak punya kepedulian terhadap anak yatim, mereka termasuk orang yang mendustakan agama. Ya, kalau kita nggak bisa memberi bantuan anak yatim berupa uang materi, nah minimal kita menyayangi mereka. Ya, apalagi kalau memang anak yatim itu adalah bagian dari keluarga kita. Kita punya keponakan, kita punya sepupu, pasangan, anak yatim. Jadi kan mereka itu bagian dari keluarga kita. Ya, sebab Nabi SAW bersabda, Inna khairal buyut la baitun fihi yatimun yuhsan ilaihi wa inna syarral buyut la baitun yatimun yusaku fihi. Sesungguhnya rumah yang paling baik adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim, yang anak yatim itu diperlakukan baik, anak yatim itu dimuliakan, anak yatim dididik, ya, disekolahin sampai besar, bahkan juga diurusin pernikahannya. Nah itu rumah yang paling baik dan berberkah. Nah sebaliknya kata Nabi, wa inna syarral buyut, rumah yang paling jelek, yang paling dimurkai oleh Allah dan Rasulnya adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim, tapi anak yatim itu dizolimi. Ya, anak yatim dizolimin. Ya, jadi ada anak yatim di rumah kita, mau saudara kita atau orang lain kita tampung, tapi anak yatim itu gak dididik, gak disekolahin, cuma dijadiin pembantu. Sementara anak-anak kita yang sebaya dengan anak yatim disekolahin, dididik, ya, anak yatim enggak. Nah, ini termasuk rumah yang paling jelek, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pengen hidup kita berkah, rezeki lancar, banyak-banyak nyantunin anak-anak yatim. Ya, itu insyaallah yakin ya, itu berkah. Ya, pernah ada seorang anak muda yang mengeluh kepada Nabi karena hajatnya tidak pernah dikabul, keinginannya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ordernya tidak pernah goal. Nah, kayak kita ini kalau pengen goal order kita, baik di kantor ataupun di mana aja, ya, kata Nabi apa? Syaratnya 3. Ya, syaratnya 3. Hadisnya berbunyi, Ja'a rajulun yashku ila Nabi qaswatal qalbi wa lam yudrik hajatan. Seseorang datang kepada Nabi mengeluh, ngadu, ya Rasulullah, ya, hajatku kayaknya tidak pernah dikabul sama Allah, permintaanku tidak pernah dikabul sama Allah. Ya, apa rahasianya Rasulullah? Kata Rasulullah, 3 hal yang harus kau lakukan. Kalau kau melakukan 3 hal ini, maka hatimu akan lembut dan keinginanmu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa? Yang pertama, irhamil yatim. Sayangi anak yatim. Sayangi anak yatim. Menyayangi anak yatim sama seperti kita menyayangi anak kandung kita sendiri. Ya, sama kita menyayangi anak kandung kita, jangan dibedain. Itu yang pertama. Yang kedua, imsak raksal yatim. Usap kepala anak yatim. Tuh, kita disuruh usap, sering-sering usap. Tapi ada caranya usap. Ya, ada caranya usap. Bukan sembarangan usap. Ya, kata guru saya kalau saya ngaji sama Haji Sabila Rosyad, nah itu dia bilang apa? Ada cara untuk mengusap kepala anak yatim. Kalau kita usap kepala anak kandung, ya, atau bukan yatim, kita usap minal muqaddam ilal muakhar. Dari depan ke belakang, kita usapnya dari depan ke belakang. Kalau usap kepala anak yatim, minal muakhar ilal muqaddam. Dari belakang ke depan. Tuh, itu cara usapnya, ya. Nah, kenapa kok minal muakhar ilal muqaddam dari belakang ke depan kok beda? Karena kantong anak yatim ada di depan. Kantong di depan. Jadi bukan cuma sekedar usap doang. Ya walaupun itu filosofinya aja. Betul. Artinya kita bukan cuma sekedar usapan yang kita berikan kepada anak yatim, tapi ada sesuatu yang berharga buat anak yatim, berupa uang. Gak banyak emang, gak apa-apa, yang penting usapan. Ya, kalau ada anak yatim lewat rumah kita, sini nak,
Ya, kita usap doang, nggak dikasih apa-apa. Mungkin sekali dia, beneran mau ngapain? Diusap dari belakang, berantakan malah rambutnya, bukan malah benar. Besok dalam lagi, senang dipanggil lagi usap lagi dari belakang. Kata anaknya itu makin berantakan rambut gue doang. Ya, besok nggak mau deh dipanggil lagi. Wah, mau ngelawan situ, ya, mengusap doang. Sekarang gue usah pakai usap. Gak usah pakai usap. Anak yatim lewat, sini nak, gak usah diusap deh, rambutnya udah rapi. Nih, kasih duit. Ya, senang dia. Makasih Pak, besok balik lagi, kasih duit lagi. Besok balik lagi, kasih duit lagi buat dia. Besok dia bawa temennya yang yatim tuh. Ya, bawa situ yuk, kalau anak yatim, kita mau bilangin deh. Ya, juga anak yatim biar dikasih. Oh, bisa kan komisi juga kalau ya. Itu artinya bukan cuma sekedar usapan. Usapan itu adalah memperlihatkan bukti kasih sayang kita kepada mereka. Ya, kita anak kita kan kalau kita capek atau dari mana-mana, oh capek ya, capek ya, kita usap dari depan ke belakang. Nah, itu anak yatim juga gitu, cuma usapnya bukan dari depan ke belakang. Jadi kalau cuma usap doang, itu samain aja dari depan ke belakang daripada berantakan. Nah, cuman kalau memang ada sesuatu yang diberikan, artinya di tangan kita ada nempel, ada duit, usap dari belakang, ke depan langsung masukin kantong. Itu yang penting, ya, itu yang penting. Makanya imsak ra'sal yatim, usap kepala anak yatim. Saya kalau menurut ceramah, ya almarhum Kiai Abdullah Syafi'i itu ceramah banyak, anjurannya kalau pengen hidup berkah, usap kepala anak yatim. Sampai sekarang masih terngiang kalau ceramah beliau itu tentang mengusap kepala anak yatim. Kenapa? Karena hidup kita akan jadi berkah dengan mengusap kepala anak yatim. Ya, walaupun nggak harus setiap hari, seminggu sekali, atau sebulan sekali, atau setahun sekali. Ya, tahun sekali. Walaupun anak yatim itu nggak termasuk dalam bilangan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Yaitu dari 8 golongan al-mustahiqun zakat, orang yang berhak menerima zakat itu nggak ada anak yatim. Nggak ada anak yatim. Kenapa? Karena anak yatim nggak semua miskin. Nggak semua anak yatim miskin. Ada anak yatim yang kaya, bapaknya meninggal, ya ibunya jadi janda kaya. Nah kan anaknya juga kaya, bisa jandanya doang yang kaya. Ibunya juga kaya, anaknya juga kaya, artinya banyak duitnya. Nah itu apa yang harus kita kasihani? Bukan dengan materi, tapi dengan bentuk kasih sayang. Misalnya dengan pendidikan, mengarahkan dia menjadi orang yang baik. Yang bagus lagi kata guru saya, kawinin jandanya. Kawinin jandanya. Dapat semua poin ya. Kalau janda juga, kalau harganya juga gitu. Makanya gini, salah satu ibadah ini memang adalah salah satu ibadah yang paling mulia di sisi Allah adalah menggabungkan duren dengan jahe dalam satu keranjang. Bisa nggak? Apa? Menggabungkan duren dan jahe dalam satu keranjang. Durennya juga keren, jahenya janda heran. Satu keranjang itu banyak olahan. Jadi kalau bisa silakan. Tapi duren jangan yang keren, masih dibikin jangan. Itu kan duren kan juga keren, sama janda heran ya. Satuin dalam satu keranjang. Itu kan dapat dua-duanya. Itu yang kedua kata Nabi. Imsak maksalitin, usap kepala anak yatim. Yang ketiga, at'imhu min ta'ami, beri makan anak yatim seperti yang kamu makan. Tuh, samain. Kita ada anak yatim di rumah atau anak yatim tetangga kita. Kita beli makanan nggak habis, sisanya kita kasih anak yatim. Yo, zalim gitu. Ya, kalau mau kita beli kebanyakan. Ada anak yatim di rumah kita, ada tetangga kita yatim 1 orang. Kita bertiga, bapak, ibu, sama anak. Belinya 4. 1 buat bapak, ibu, sama anak, yang 1 lagi buat anak yatim. Pas tuh, makan bareng sama dengan yang kita makan. Jangan ya kita makan sisanya nggak habis, kita kumpulin kasih ke anak yatim. Yo, itu zalim. Walaupun mungkin
yang mengeluh karena keinginannya tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi bilang, lakukan 3 hal ini. Sayangi anak yatim, ya, usap kepala anak yatim, beri makan anak yatim seperti yang kamu makan, talib qalbak wa tudrik hajat. Hatimu akan lunak dan keinginanmu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita punya order besar di kantor atau punya kerjaan-kerjaan yang kepengen kerjaan kita alokasi mudah, banyak-banyak nyantunin anak yatim, ya, insya Allah itu berkah. Jadi jangan sampai menjadi orang yang mendustakan agama, cuma nama doang, rajin sholat tapi pelit, ya, pelit atau memang munafik dia, ya, itu yang pertama. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan orang yang mendustakan agama juga orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Kalau tadi menghargai anak yatim, kalau ini nggak mau sama sekali ngasih makan bantuan, ya, pelitnya, ya, pelitnya masya Allah, ya. Jangankan buat masjid, buat kerja bakti aja kadang-kadang yuk besok kita kerja bakti, ya, yang mau bawa makanan silakan, dia nggak pernah mau bawa, tapi giliran makan paling banyak, ya, datang. Belakangan makan paling banyak, selesai pulang dah SMP sampai makan pulang, ya, pulang duluan. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Kok orang yang sholat yang dikatakan celaka? Kenapa kok orang-orang yang nggak sholat yang dibilang celaka? Harusnya kan gitu. Celakalah orang-orang yang tidak sholat, kan harusnya gitu. Kenapa orang-orang yang sholat yang celaka? Artinya bahwa salat yang kita lakukan tidak membuat kita masuk surga. Puasa yang kita kerjakan selama Ramadan itu tidak membuat kita masuk surga. Zakat yang kita keluarkan duitnya itu juga belum tentu membuat kita masuk surga. Haji yang kita lakukan setiap tahunnya itu juga tidak membuat kita masuk surga. Yang membuat kita masuk surga apa? Yang membuat kita masuk surga adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah yang bikin kita masuk surga. Lalu bagaimana mencari rahmat Allah? Carilah rahmat Allah melalui salat. Carilah rahmat Allah melalui zakat. Carilah rahmat Allah melalui puasa. Carilah rahmat Allah melalui ibadah haji dan umrah untuk mencari rahmat. Logikanya, orang yang sholat saja belum tentu masuk surga, apalagi yang nggak sholat. Yang puasa aja belum tentu masuk surga, apalagi yang nggak puasa. Nah, ini makanya, di sini ditekankan lagi fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Kok orang yang sholat? Kenapa Allah tak bilang celaka orang-orang yang tidak sholat? Orang yang sholat yang celaka, tidak sampai terjadi pada diri kita. Ya, siapa mereka? Alladzina hum an shalatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Orang-orang yang lalai dari sholatnya. Lalai dari sholatnya maksudnya gimana? Ada beberapa kriteria. 1, lalai dari segi waktu. 2, lalai dari segi pakaian. 3, lalai dari segi perbuatan dan ucapan. Lalai dari segi waktu, contohnya, wah, baru azan, ya, tenang aja, baru qomat, lu baru 1 rakaat, itu beneran, baru selesai masih panjang waktunya, karena lagi asik main catur, ya, lagi asik ngobrol, tar, nah itu termasuk lalai, sampai pada akhirnya waktunya habis. Atau memasuki waktu karaha, waktu-waktu yang dimakruhkan. Kan waktu sholat itu kan ada waktu wajib, ada waktu sunnah, ada waktu karaha, ada waktu
dibuka pintu, oh Ustaz silakan duduk. Saya bilang, kita tadi sholat menghadap Allah pakai kaos belum. Giliran ketemu aneh, kamu jumpa kok mana lebih mulia aneh sama Allah. Gitu dong, kan sah, iya sah benar. Tapi termasuk fawailul lil musallin, orang yang celaka dalam sholatnya. Ini yang begini nih. Saya dari Ustaz Bilal. Kenapa? Karena kita kadang-kadang suka begitu. Kalau di masjid rapi, saya yakin dah kalau masjid pasti rapi ya. Karena kalau yang baru juga dikasih lihat. Tapi kalau di rumah cuma salah-salah. Salah-salah pakai kaos belum terjadi, pakai kaos habis main jadi, kaos partai jadi juga. Ya, kadang ada juga yang ke masjid pakai kaos partai. Yang demo itu dua, ada tuh, tak pasti ada yang begitu ya, yang banteng itu. Ya, jadi pakai, jangan dipakai kalau buat rumah. Tutup pakai, jangan sampai. Walaupun secara hukum kan sah, iya benar sah, tapi jangan kita meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Kita buktikan bahwa Allah itu segala-galanya buat kita. Kalau manusia kita hormati, masa Allah kita menghormati? Ya, jawabannya Allah nggak kelihatan. Enggak, Allah nggak kelihatan. Berarti kalau dibilang Allah nggak kelihatan, ya, ente yakin Allah melihat ente? Yakin, ya udah. Kalau ente yakin Allah melihat ente nggak usah pakai bilang kan Allah nggak kelihatan. Kalau Allah kelihatan, ya, itu udah nggak berwibawa lagi kan Tuhan yang kelihatan. Wibawaan mana? Ada Tuhan yang kelihatan, sama Tuhan yang nggak kelihatan. Wibawanya tinggian mana? Ya nggak kelihatan. Kalau yang udah sering kita lihat, ya udah sering. Taruhlah, Tuhan serem banget, Tuhan serem banget. Karena udah sering ketemu, cuek kita sama dia. Tuh ada di kampung jagoan, orang serem, badannya, orangnya botak, ya serem banget kita. Sekali, 2 kali serem, 3 kali kita kasih rokok, kita kasih rokok lagi. Ya besok-besok ketemu kita takut ya, lagi ngapain? Udah nggak serem lagi. Kenapa? Udah sering kita lihat. Tapi Tuhan yang nggak kelihatan itu yang lebih serem sebenarnya. Harusnya lebih takut sama Tuhan yang nggak kelihatan. Tuhan yang kelihatan coba. Diledekin sama orang. Jadi permainan, dibikin gambar, dibikin begini macam-macam. Nggak pakai baju, pakai celana. Kan jadi permainan. Coba kalau Tuhan yang nggak kelihatan. Oh, di situ harusnya kita berpikirkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lalai dalam pakaian. Nah, kemudian yang ketiga ada 4 sebenarnya. Lalai dalam hal tempat. Artinya kalau kita mau sholat, tempat kita harus tempat yang suci, ya. Walaupun kiri kanan kita banyak kotoran najis, tapi di mana tempat kita sujud, atau sujud yang 7 jidat, 2 tangan, 2 dengkul, 2 kaki, itu yang suci, itu sudah cukup. Ya, itu diperhatiin juga tuh. Kemudian dari segi pakaian, ya, pakaian tadi kita perhatiin jangan sampai ada pakaian yang kotor, najis, ya, walaupun najisnya mukhafafah, ringan, itu juga tetap sholat kita nggak sah, ya. Nah, yang terakhir, lalai dalam segi perbuatan dan ucapan, ya. Dalam kan sholat itu ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun qauli kan ucapan, ya. Ketika kita Allahu Akbar, itu qauli ucapan. Wajib itu namanya takbiratul ihram. Kenapa dinamakan takbir yang mengharapkan? Kok ada takbir yang mengharapkan? Karena sebelum sholat kita masih boleh makan, masih boleh minum, masih boleh ngobrol. Tapi begitu sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka tidak boleh lagi kita makan, minum, ngobrol. Haram hukumnya. Tuh, nanti ada takbir intikal, perpindahan dari satu rakaat ke rakaat yang lain. Gitu. Nah, itu namanya rukun qauli. Rukun fi'linya gerakan kita. Angkat tangan, Allahu Akbar, kemudian sedekah, kemudian ruku, kemudian sujud, bangun dari sujud, tidak. Itu namanya rukun fi'li. Nah, itu harus diperhatikan juga. Banyak orang-orang yang kadang-kadang lalai di dalam sholatnya, dalam bacaannya, salah-salah, ya, baca Fatihah yang rukun dibaca asal
kuda kayak jadi di belakangnya ngopelin di depan cakep, di belakang katanya begini. Wayang namunan mampu dan juga enggan memberikan bantuan. Ya, udah pelit, sholatnya ingin dipuji, ingin dilihat orang, ya, tak mau juga memberikan bantuan kepada orang yang lain. Ya. Baik, inilah surat Al-Ma'un. Sampai sini ada yang bertanya? Ya. Gimana kalau kita nyantumin anak yatim, duit anak yatim, tapi kita ngumpul, kita kasih makanan tuh bareng-bareng kita makan. Iya. Boleh enggak? Dari awal harusnya dibilangin kalau kita mau bilang ini mau buat santunan anak yatim, ya nanti santunan anak yatim berapa? Nah, kemudian kita juga bilang buat sekalian nanti misalnya maaf ya untuk apa fakir miskin yang bukan anak yatim juga, atau mungkin nanti buat kegiatan acara. Jadi harus jelasin, jangan sampai nanti duitnya buat santunan anak yatim tapi kita ikut makan di situ. Nah, itu kan, ya harusnya nanti dibedain dana untuk santunan anak yatim, untuk apa dan kegiatan misalnya maulid, ya kegiatan maulid. Nanti disiapin kita udah punya anak yatim sekian, ya satu orang dapat 100.000 misalnya. Nah udah kumpul semua anak yatim 20 orang, duitnya 100.000, 2 juta, nah, sisanya baru tuh buat yang lain. Nah kita boleh makan dari yang itu, yang penting buat anak yatim dari awal kita udah tentuin. Nah jadi enak, jadi kita gak makan duit gabungan dari anak yatim gitu, ya. Saya kebetulan memang menekuni itu. Ketika ada orang datang, kita kasih persentase 10% untuk orang yang merugikan anak yatim. Boleh nggak? Dari awal juga harus kita tentuin. Perjanjian. Oh, udah apa-apa. Kalau ada perjanjian boleh. Nanti cari ya proposal dana buat anak yatim. Kita hanya kasih 10%. Gak apa-apa boleh. Dari awal. Ya. Nah ya kalau dari awal ada akadnya. Akad dari awalnya seperti itu. Itu ijab kabulnya. Oke, siap. Dia juga semangat darinya. Ya semangat. Tapi kalau misalnya nggak ada ijab kabul, cuma sekadar begitu aja. Ya kayak ada kan sumbangan-sumbangan di jalanan buat pesantren anak yatim. Apa dia mau kerja begitu aja tanpa ada upah? Nah kan enggak. Dari awal kita udah bilang nanti cari dana buat anak yatim, ya nanti anak kasih sekian persen dari pendapatan. Boleh itu yang banyak-banyak, ya. Ntar banyak lagi ya. Karena bukan cuma nanti mungkin bagian udah nilai duluan. Apa-apa nanti dia berangkat lagi. Katanya bahasa sepertiga masih boleh. Masih boleh. Yang penting ada akad di awal. Ada akad. Ya. Masih Ustaz. Kalaupun nggak ada akad dari awal juga kan nanti nggak ada kesepakatan pengurus. Misalnya pengurus ini mau ngadain maulid nanti mau sekalian santunan anak yatim. Kita tentuin dulu anak yatimnya berapa ya? Yang mau dipanggil mau dikasih berapa? Oh sekian. Misalnya 5 juta buat anak yatim. Udah dikalkulasi itu. Dapatnya 10 juta. Nah yang 5 juta buat anak yatim, yang 5 juta lagi buat operasionalnya, kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jadi jelas. Karena memang ngeri kalau kita makan duit, makan duit anak yatim ya. Walaupun itu keponakan kita, itu haknya anak yatim jangan dikurangi. Jadi, Yuk. Ada lagi? Mau lagi betul Ustaz. Jangan banyak lagi. masih mikirin dulu yang menjare. Ya kalau ada saya cukupkan sampai sini walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita, keluarga kita, kampung kita, juga anak kita, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Mohon doanya juga karena hari Senin besok Selasa saya mulai berangkat umroh, mulai terbangnya hari Selasa. Hari Senin sudah berada di bandara. Mohon doanya ya saya bawa jamaah 25 orang ke
yang sudah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggal dunia bisa melaksanakan ibadah haji atau umrah. Hadhihi niyat al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Ilahana bi jahil nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bil 'ilmi nafi' wal rizqil halal warzuqna min haitsu la nahtasib. Da'awna biha